Oke, halo umat Kristus semuanya. Apa kabarnya? Hari ini saya sedang bersama seorang Romo yang sangat terkenal homilinya. Banyak sekali cuplikan-cuplikan di medsos ya, di Instagram, di YouTube. Cuplikan khotbahnya Romo yang satu ini. Kira-kira siapakah beliau? Mungkin Romo bisa langsung perkenalan diri ke kamera. Oh iya. Halo, selamat ketemu untuk semuanya. Romo Antonius Budiwiandono sekarang bertugas di Kalimantan Selatan, tapi saya Romo Projo Semarang dan setiap waktu siap untuk tetap di Kalimantan atau dipanggil Bapak Uskup pulang ke Semarang. Itulah seorang imam harus selalu siap. Oke, selamat datang Romo Budi di Kristus Raja Solo Baru. Begitu gimana perjalanannya Romo? Lelah ataupun tidak sudah tidak bisa merasakan. Oke, langsung saja. Kira-kira awalnya dulu Romo Budi ingin menjadi seorang imam itu seperti apa? Apakah panggilan itu datang secara sendirinya dari diri sendiri atau dari orang lain atau mungkin dari suatu cerita? Romo mungkin bisa diceritakan. Oke. Yang pertama itu karena waktu saya kecil itu ya bukan kebetulan, tetapi Romo paroki saya itu sangat menarik, ya, ramah, kemudian dia murah hati dan dia juga sangat dekat dengan umat dan dia kelihatan happy terus. Maka saya kok tertarik pengen seperti itu. Yang kedua itu karena dua kakak saya itu sudah masuk seminari. Memang yang pertama kemudian tidak lanjut, tapi yang kedua itu sekarang sudah jadi pastor di Bogor. Ya, Romo Ignatius Heru Wihardono itu jadi pastor di Bogor. Itu menarik saya untuk menjadi imam, seorang imam. Tetapi satu peristiwa yang membuat saya itu sungguh merasakan itu dikuatkan ketika seorang Romo, ya Romo paroki saya itu dulu itu kemudian suatu ketika pas beliau khotbah itu, waktu itu beliau khotbah itu bagi saya tidak jelas isinya, lalu saya protes. Saya tanya, saya berdiri di bangku lalu saya bertanya artinya apa. Romo itu tidak bisa jawab. Hanya Romo itu kemudian turun dari mimbar ke bangku itu, saya dibopong. Waktu itu saya kelas 3 SD. Saya dibopong, kemudian dibawa ke mimbar dan romonya mengatakan, anak ini besok pasti jadi pastor. Dan ternyata benar. Itu ya, jadi yang pertama karena ketertarikan terhadap Romo paroki yang baik, dan yang kedua juga karena kakak-kakak sudah masuk seminari. Luar biasa. Lalu setelah masuk seminari Romo, perjalanannya gimana hingga tertabis menjadi seorang imam begitu? Ya, saya merasa bahwa dalam panggilan itu disebut panggilan sungguh hanya panggilan, bukan kehendak saya sendiri ya. Karena pengalaman saya itu pernah ketika di tahun rohani Wisma Sanjaya di Semarang, itu saya pernah memutuskan keluar. Karena dianggap kurang serius, hanya banyak bergurau. Lalu itu waktu itu tanggal 20 Februari 1989. Itu saya memutuskan keluar, pulang ke rumah. Hanya waktu itu kemudian kok Romo rektornya itu kemudian sehari itu menjemput saya lagi. Dan saya diminta untuk balik ke tahun rohani itu. Ya. Perjalanan itu menunjukkan bagi saya, loh, ini seperti bukan kehendak saya sendiri, tapi memang kehendak Tuhan. Lalu hal yang paling berat bagi saya itu, ibu saya itu sebenarnya nggak mengizinkan saya jadi Romo. Sampai saya tabisan, misa perdana di rumah pun ketika itu ibu belum menyetujui saya jadi Romo. Kalau bisa halangan orang yang paling saya cintai saja bisa saya lalui, itu saya yakin itu memang kehendak Tuhan supaya saya jadi imam. Nah itu lalu
semakin menguatkan saya dan memantapkan saya bahwa panggilan itu memang sungguh semata-mata kehendak Tuhan. Seperti itu. Menyentuh hati sekali Romo. Lalu setelah tertapis, setelah itu Romo ditugaskan di mana hingga saat ini mungkin bisa diceritakan sedikit begitu ya pengalamannya menjadi seorang imam, gimana sampai umat-umat sangat suka sama Romo, pemilihnya lucu gitu. Iya. Kalau kemarin berapa hari lalu itu kan ada Romo Buset ya, almarhum. Dia mengatakan bahwa nanti kalau mati mungkin saya salah satu Romo yang nanti yang melayat banyak sekali karena saya SK-nya banyak. Ya, SK-nya 14 loh itu. Wah, banyak. Tapi saya 30 tahun imamat itu baru 6 kali. Oh, baru 6 itu nanti mungkin saya mati yang layat cuma sedikit. Yang pertama, saya itu 10 bulan ditempatkan di Sragen sebagai pastor rekan ya di Sragen. Tapi itu yang menurut saya sangat membentuk saya menjadi imam bersama seorang pastor kepala yang saya anggap luar biasa ya, yang membentuk saya. Misalnya dikatakan nanti kalau jadi kamu kalau ditanya umat, Romo senangnya apa, makanan apa, jangan dijawab senang ini, nanti kamu akan diberi itu terus. Itu kalau kamu ditanya senangnya apa, gonta-ganti gitu loh. Ganti-ganti ya, nanti akan ganti-ganti. Lalu juga di pastoran jangan banyak memakai pakaian-pakaian yang kurang pantas karena nanti setiap kali Romo harus menemui tamu. Itu 10 bulan itu membentuk saya. Lalu 10 bulan di Sragen, kemudian dipindah ke Seminari Mertoyudan menjadi pendamping calon-calon imam tingkat SMA. Itu saya di sana 8 tahun, ya 8 tahun. Ya pengalaman suka dukanya itu ya kalau mau dikatakan bahagianya itu senang ketika mereka lanjut. Sedih tapi tidak kecewa ya, sedih kalau mereka kemudian tidak lanjut. Itu pengalamannya di seminari. Dan di seminari itu kebingungan antara menjadi seorang orang tua tapi sekaligus seorang pendidik ya, karena harus tegas tapi juga mencintai. Itu tidak begitu mudah. Lalu 8 tahun di Seminari Mertoyudan, kemudian ditugaskan di Dirjodipuran. Waktu itu Solo Baru masih stasinya Dirjodipuran, juga Mancasan ya. Di Dirjodipuran 6 tahun. Nah, ini menurut saya paroki yang paling unik. Karena kalau yang di Dirjodipuran itu kan dekat keraton. Itu kalau ada apa-apa, mari silahkan. Kalau mau berbicara, mau berpendapat. Lalu yang kedua Solo Baru. Solo Baru itu orang-orang pengusaha, orang-orang pendidik itu kalau rapat tidak perlu mari silahkan, tapi belum disuruh pun sudah mulai Romo itu maunya apa? Ini harus bagaimana? Nah, seperti itu, keterbukaannya lebih ya, tetapi memacu untuk maju. Dan yang ketiga stasi Mancasan itu pokoknya ya Romo mau apa monggo silahkan, kami manut saja karena kami percaya itu baik. Itu pengalaman di paroki ini pengalaman yang paling unik. Di sini 6 tahun, kemudian sampai 2011, kemudian ditugaskan di Purwowardayan 7 tahun, sekaligus merangkap VCAP ya di sana. Ya berat, tidak mudah karena harus di samping pastor paroki Purwo, tapi juga merangkap VCAP untuk keseluruhan Solo Raya ya. Kemudian sudah itu saya ditugaskan di Semarang 2 tahun menjadi VCAP, tinggal di katedral, lebih menangani paroki-paroki ke-VCAP-an Semarang. Lalu kemudian ini 6 tahun di Kalimantan. Ya, di Kalimantan di 4,5 tahun di pedalaman di Mandam. Itu juga bagi saya sangat menarik. Saya sangat bahagia di dalam keterbatasan karena apa-apa sendiri, masak sendiri, belanja sendiri, koster sendiri, ini itu sendiri. Itu di Mandam itu. Lalu
sudah 1,5 tahun ini saya ditugaskan di rumah retret di Banjarbaru, memang di kota, tapi juga tugasnya belanja, masak, pokoknya menyiapkan tamu-tamu yang hadir. Itu pengalaman selama 30 tahun, 6 kali, 6 kali SK ya. Iya, begitu. Tadi kan Romo Budi sempat nge-mention gitu, pernah di pernah di Dirjodipuran. Lalu kan berarti tidak asing lagi dengan Kristus Raja dan Mancasan tadi seperti yang dibilang. Lalu bagaimana pendapat Romo terkait dengan perubahan yang terjadi di Paroki Kristus Raja dan juga Kapel Mancasan? Iya. Untuk Kristus Raja itu saya mengatakan sejak dulu itu saya sudah mendesak keuskupan bahwa Kristus Raja itu waktu masih stasi itu dari segala macam sarana prasarana sumber daya itu lebih mampu daripada banyak paroki lain. Maka saya sudah sejak dulu mengusulkan ini jadi paroki, ya. Lalu saya mengatakan bahwa orang di Solo Baru itu banyak orang yang meskipun ya mau saya katakan berpendidikan, kaya, tapi rendah hati. Rendah hati. Ya, rendah hatinya itu banyak yang aktivis-aktivis itu orang-orang sibuk semua loh. Orang-orang sibuk semua. Itu yang membuat saya yakin bahwa Solo Baru itu akan maju dengan pesat. Karena orang-orangnya seperti itu. Dan banyak orang-orang di belakang layar. Jadi mensupport tetapi tidak mau tampil itu ya. Nah, maka ketika ini jadi paroki kemudian Mancasan itu ikut sini, tidak ikut di Dirjodipuran tapi ikut sini, ini ya tepat sekali. Karena orang atau umat di Mancasan itu relasinya lebih dekat dengan Solo Baru karena misalnya guru-guru Tarakanita itu perumahannya di sana, tetapi bekerjanya kan di sini. Dan mereka bergaul dengan orang tua murid yang berasal dari Solo Baru ini. Maka kerjasama Solo Baru dan Mancasan kemudian perkembangannya itu akan lebih mudah dan maju dengan pesat. Ya buktinya ya terus itu yang sudah lama direncanakan untuk pembangunan itu sudah sejak zaman saya loh. Oh iya Romo. Iya, sejak zaman saya mau dinaikkan itu sejak zaman saya belum terlaksana, tapi begitu ini jadi paroki, rembukan jadi jalan. Ya. Oke, Romo. Nah, Romo Budi kalau pengalaman yang paling menarik selama di Dirjo dan di Solo Baru apa Romo? Mungkin pengalaman lucu dengan umat atau pengalaman yang apa ya? Lebih pengalaman saya lebih kalau menyiapkan khotbah segala itu satu paroki itu dengan 3 tempatnya harus beda-beda. Karena itu tadi situasi budaya yang berbeda itu. Apa yang saya khotbahkan di Solo Baru tidak bisa saya khotbahkan di Mancasan. Beda. Apa yang saya khotbahkan di Mancasan tidak bisa langsung diterapkan khotbahkan di Solo Baru dan di Dirjodipuran. Itu pengalaman selama 6 tahun itu lebih berkutat di dalam hal itu. Iya. Oke. Saya mau menunjukkan suatu foto, Romo, mungkin bisa mungkin bisa menyebutkan ini tahun berapa begitu. Itu mungkin tahun 2010 atau 11 ya. Iya. Itu. Lalu ada foto ini juga, ini di Kristus Raja ya. Iya, Pak Marno, Pak Junanto, Orang-orang Pak Agung. Iya. Ih, hafal ya, Pak. Pak Agung, iya. Pak Junanto, Pak Marno HP. Ingat Romo itu habis acara apa Romo?
Itu sesudah acara apa ya lupa. Sudah lama sekali. 2005. 20 tahun yang lalu itu. Berapa tahun berapa? Tahun 2005. Lah, ya sekitar. Lalu yang terakhir. Oke. Sekalian sambil menutup karena teringat foto ini, langsung saja Romo. Ini adalah hadiah kecil dari kita. Mungkin bisa dibuka Romo. Waduh, terima kasih. Waduh. Iya. Oh. Sip. Asik. Manchester United. MU. Apa yang spesial Romo dengan sama MU untuk Romo? Yang spesial itu kalau saya pelatihnya dulu Sir Alex Ferguson itu. Dan waktu Sir Alex Ferguson itu juga waktu saya ke Dulan sampai Manchester United itu masih pemain-pemain yang lengkap. Ada Ronaldo, ada si siapa siapa itu si agak pendek gemuk itu. Rooney. Rooney terus kipernya juga masih Van der Sar, yang dari Belanda itu masih Tetapi ketika saya kemudian di pedalaman kurang mengikuti karena kan tidak ada listrik itu tiap hari mesti mati. Ini terima kasih banyak. Ya, sip. Terima kasih juga sudah berkenan hadir untuk berbagi cerita bersama pemirsa yang ada di sini. Terima kasih. Sampai jumpa umat Kristus. Berkat Tuhan.